Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan surah Yasin beserta rangkaian kalimat thayyibah yang kita hadiahkan kepada baginda dan ahli keluarga yang telah kembali ke rahmatullah. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberkahi oleh Allah dalam kuburnya kiamah nantinya. Melimpah kepada kita yang diberi oleh Allah kesempatan panjang umur. Semoga senantiasa berada dalam ketetapan iman dan Islam, dicukupkan oleh Allah Ta'ala segala keperluan, dan dimudahkan oleh Allah segala urusan, dan ditenangkan oleh Allah Ta'ala di hati dan dalam kerohanian. Muslimin dan muslimah, jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka. Kitab kita ini kita pelajari dah hampir 5 tahun. Dan kini berada di muka surat 409 tentang doa dari orang solih. Pertemuan minggu lepas berhenti di ayat, di keterangan dan penjelasan ayat walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hari ini meneruskan petikan ayat 40 di surah Al-A'raf dan sebelumnya di surah Az-Zumar, terlebih dahulu ditadabburkan untuk pelajaran bersama yang dituliskan oleh penyusun Dr. Aid Al-Qarni tentang syarat yang pertama. Saya bacakan dulu. Syarat seterusnya, dia juga mesti berada bersamamu. Berarti kamu tidak boleh mengatakan kepada seseorang yang tiada, seperti dia berada di Riyadh atau Jeddah, wahai Tuhanku, saya mohon ampunan kepadamu melalui si Fulan. Ucapan ini tidak boleh dilakukan, tetapi orang itu mesti berada bersamanya. Ini yang perlu saya halusi, bukan pendapat saya, tapi adalah ijtihad dan pendapat ulama berdasarkan dalil dan hadis secara umum mendoakan kepada orang dan orang yang didoakan tidak tahu jika ia didoakan adalah utama. Atas dasar itu tidak dibatasi, doa mendoakan harus berada dalam satu tempat. Doa mendoakan harus berada di sebelahnya. Doa mendoakan harus didengar. Doanya orang yang mendoakan didengar oleh orang yang didoakan. Tidak semestinya begitu. Dan tidak menjadi syarat. Kemudian, apa makna yang dikatakan oleh penyusun? Tetap kita berhusnuzon, ya. Karena setiap pendapat jika diambil positifnya akan dapat pelajaran yang baik daripadanya. Jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka. Minta tolong. Tentu tolong. Bagaimana orang minta tolong sedangkan yang dimintai tolong tidak mendengar? Tentu tidak dapat menolong. Ini logika. Dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu dan sentiasa mendengar, dan Allah bersifatkan maha mendengar. Tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah. Artinya tiada bisikan, rintihan, bunyi, suara, panggilan, melainkan Allah Ta'ala maha mendengar. Dan di pandangan Allah tidak ada jauh. Yang di Riyadh,
yang di Malaysia, yang di Jeddah, yang di Mekah, dan dimanapun saja. Bahkan bukan hanya di planet bumi, di planet selain bumi, bagi Allah tidak ada yang jauh. Disambungkan ke Allah, walaupun jarak itu jauh, tetap akan sampai. Saya ulang, disambungkan ke Allah, walau jarak itu jauh, tetap akan sampai. Jangankan disambungkan Allah, disambungkan pada teknologi yang diberikan oleh Allah kepada manusia seperti satelit. Sehingga menggunakan satelit itu dibeli oleh Digi, oleh Maxis, atau jika di Indonesia dibeli oleh Telkomsel ataupun Indosat, sehingga jarak itu jauh boleh berkomunikasi melalui telepon. Jarak itu jauh boleh bercakap dan cakapnya didengar. Dan insya Allah tidak perlu jauh-jauh lagi. Yang sekarang ini, saya di depan muslimin muslimah juga berada di depan saya. Walaupun tidak secara langsung berhadap-hadapan, tapi menggunakan cara yang boleh mempertemukan, akhirnya saya dengar, saya nampak muslimin muslimah juga nampak saya, ataupun mendengar ucapan saya. Bermakna tidak terhalang karena jarak, seseorang itu saling mendoakan, saya doakan tuan-tuan doakan saya, begitu juga sebaliknya. Bermakna penjelasan yang pertama kita halusi, dan hasil daripada pemahaman kita dan juga kebenaran dari yang kita pelajari atau yang diajarkan adalah dikembalikan kepada Allah, tidak ada yang jauh. Dikembalikan kepada Allah, tidak ada yang terhalang. Maka walaupun berbeda pada jarak, doa mendoakan kepada Allah, termasuk memintakan keampunan ataupun meminta hajat keperluan, adalah tetap diteruskan. Artinya tidak terhalang. Yang kedua, syaratnya yaitu lelaki yang dimintai doa ini juga orang yang solih. Maka kamu jangan datang kepada orang yang durhaka, durjana, dan tidak juga kepada orang yang ingkar, kafir, atau kepada orang komunis yang sangat ingkar, lalu berkata kepadanya, wahai saudaraku, jangan melupakan kami daripada doamu, sebab doa apa yang ia miliki di sisi Allah. Gitu. Juga saya jelaskan bersama, ya. Dan sekali lagi bukan pendapat saya, tetapi adalah ijtihadnya ulama amilin yang menjaga atau menaungi rakyat, menaungi orang bawah, menaungi orang awam. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan, ya, tentang husnuzon, jadi tentang berbaik sangka. Sibuknya orang muhasabah tentang dirinya, maka ia tidak ada kesempatan untuk memperhatikan orang lain dari sisi benar ataupun salahnya. Karena ia sibuk mencari kekurangan dan kesalahan pada dirinya. Dan ketika ketemu dengan orang lain, mendahulukan husnuzannya, ya, mendahulukan berbaik sangkanya. Ketika mendahulukan berbaik sangka, tentu akan menemukan kebaikan orang yang Allah jumpakan. Kebaikan-kebaikan ini diukur, distandarkan orang Islam atau bukan, orang mukmin atau bukan, beragama Islam ataupun bukan. Yang mampu kita untuk mengetahui muslim dan bukan muslim, itulah yang membedakan. Namun demikian, apakah terhalang orang Islam minta tolong kepada orang yang bukan Islam? Atau sebaliknya, ada orang bukan Islam minta tolong kepada kita,
Apakah kita lepas tangan tidak menolongnya? Tentu muslimin muslimah, pri kemanusiaan kita sebagai manusia dan hubungan kita sebagai manusia, tolong menolong tidak dibatasi dengan agama. Apalagi dibatasi dengan suku maupun bangsa. Bahkan tolong menolong itu juga kita lakukan di luar manusia. Andaikan ada hewan yang perlu pertolongan dan kita mampu untuk menolongnya, mampu untuk membantunya, maka kita pun membantu kepada dia. Pertemuannya dan muaranya di mana? Pertemuannya adalah tidak ada satu makhluk pun yang tercipta melainkan itu hamba Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tercipta melainkan itu adalah ciptaan Allah. Tentang membezakan muslim ataupun bukan, hewan ataupun manusia, Allah Ta'ala menjadikan semua itu adalah sebagai ujian. Maka niat kerana Allah dalam membantu menolong, ya, tidak dibatasi kerana agama, pun juga tidak dibatasi kerana jarak, ataupun tidak dibatasi kerana suku ataupun bangsa. Maka muslimin dan muslimah sekalian, ya, kembali tentang doa. Bagaimanapun juga doa itu otomatis takkan sampai jika bukan kepada Allah. Karena selain Allah Ta'ala hakikatnya tidak mampu membawa bahaya ataupun memberi manfaat. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam, kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran, khususnya di surah Al-Anbiya. Bagaimana Nabi Ibrahim diancam oleh penyembah-penyembah berhala. Karena Nabi Ibrahim saat menghancurkan berhala, Nabi Ibrahim mengatakan dan memberi jawaban tanya kepada berhala yang besar itu. Kaumnya sendiri yang menjawab, mana mungkin dia boleh jawab. Nabi Ibrahim pun menjelaskan, jika tidak boleh jawab, kenapa kamu menyembahnya? Kata-kata Nabi Ibrahim ini dianggap menghinakan Tuhan mereka. Kemudian Nabi Ibrahim diancam, kalau kamu menghinakan Tuhan kamu, kamu akan mendapat bahaya. Sedikit pun Nabi Ibrahim tidak takut dengan ancaman bahaya dari berhala. Karena hakikatnya berhala itu tidak mampu untuk memberi manfaat ataupun memberi bahaya. Ya. Maka muslimin dan muslimah, jika ada orang non-muslim, bukan Islam, kemudian ia berdoa untuk orang Islam, kalau dia berdoanya adalah bukan kepada Tuhan, yakni kepada Allah yang Esa, ada Tuhan yang lain, karena menyekutukan itulah doanya tidak sampai. Tetapi kalau orang itu berdoa, bertuhankan yang sama, bertuhankan yang sama, yaitu Tuhan yang Esa, yang tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia, maka doa itu akan sampai. Dan doa yang sampai kepada Tuhan yang sama itulah yang akan menyampaikan hajat dari doa orang yang mendoakan kepada orang yang didoakan. Demikian dalam penjelasan surah Az-Zumar ayat 65. Kemudian ayat yang berikutnya adalah surah Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab wa kadzalika najzil mujrimin. Innal ladzina kazzabu biayatina, sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus sama, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, yakni doa dan amal mereka tidak diterima oleh Allah. Wala yadkhulunal jannah, dan tidak pula mereka masuk surga.
hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat pertentangan ataupun perlawanan terjadi pada makhluk. Saya buatkan contoh. Jalan ke surga itu ke kanan kalau kita menggunakan arah. Tetapi ia menuju surga bukan ke kanan. Berarti mustahil ia akan menemukan surga sebab dia tidak berjalan ke arah kanan menuju ke surga. Walaupun dia mengatakan mau kemana? Ke surga. Tapi dia tidak berjalan di jalan surga. Mustahil ia akan sampai. Ini logikanya. Mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong dengan ayat-ayat Allah, tertutup pintu baginya. Pintu langit artinya adalah pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia tidak akan dimasukkan ke dalam surga karena ia bukan berjalan di jalan surga. Sampai Allah Ta'ala membuat perumpamaan hatta yalijal jamalu fi syammil hiyat, hingga ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Dan ini perkara yang mustahil. Lubang jarum yang kecil, kemudian unta yang begitu besar bisa masuk ke lubang jarum. Bermakna ingin untuk masuk surga, tapi tidak berjalan di jalan surga, mustahil ia akan dapat surga. Satu. Hubungannya dengan doa orang-orang saleh. Ya. Hubungannya dengan doa orang-orang saleh. Rahasia dari rahasia Allah Ta'ala salah satunya adalah memperkenankan doa. Walaupun doa itu dirahasiakan, tapi kita harus yakin dan berbaik sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa hamba. Sekarang saya bawa muslimin muslimah untuk memperhatikan sifat Rahman Allah di dunia. Di dunia ini Allah dengan sifat Rahmannya, dengan kasih dan sayangnya, semua hamba merasakan kasih dan sayang dan mendapatkan kasih dan sayang. Tidak kerana muslim ataupun bukan. Tidak kerana sholat ataupun bukan, mengaji ataupun tidak. Berbuat baik ataupun berbuat jahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi. Allah Ta'ala mengurniakan. Bahkan ada juga yang kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari zahirnya besar kepada orang yang berbuat jahat dibanding dengan orang yang berbuat baik. Tapi muslimin dan muslimah, kita harus ingat. Kita harus ingat bahwa orang yang kita pandang dari segi zahirnya itu jahat, belum tentu besok dia jahat. Orang yang kita pandang hari ini baik, belum tentu dia besok baik. Karena rahasia itu adalah Allah Tuhan yang Maha Tahu, maka muslimin dan muslimah, doa kebaikan kepada orang lain hakikatnya adalah doa kebaikan kepada diri sendiri. Ya. Sekali lagi, doa kebaikan kepada orang lain hakikatnya adalah doa kebaikan untuk dirinya sendiri. Maka saat kita berdoa untuk orang lain dengan kebaikan, kita yakin bahwa Allah Ta'ala memperkenankan kepada orang yang didoakan dan kembali pula berkahnya pada diri kita sendiri. Yang ketiga, dalam penjelasan dan juga ayat ini, muslimin dan muslimah jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka, orang lain mendoakan kepada kita ataupun kita minta orang lain mendoakan ke kita. Sekali lagi, orang lain doakan kita ataupun kita minta orang lain doakan kita. Orang lain yang mendoakan kita kepada Allah, insya Allah doanya diperkenan. Saat kita baca surah Yasin, ya,
Kemudian dalam doa itu secara umum, puan-puan mengaminkan. Apabila disebut muslimin muslimat, itu tidak dibatasi dengan yang online saja. Tapi juga pada sekalian orang Islam, baik lelaki maupun perempuan, orang yang beriman, lelaki ataupun perempuan, di mana saja berada, ikut dalam doa kita. Bermakna, orang yang kita doakan, dia tidak tahu kalau kita doakan dia. Dan itu juga akan sampai kepada orang yang kita doakan walaupun dia tidak tahu kita doakan. Itu secara umum. Secara spesifik, secara khusus disebut nama. Ya. Karena dia kenal siapa dia. Otomatis walaupun orang yang kita doakan tidak tahu kita mendoakan, doanya akan sampai. Kemudian dibalik. Orang itu mendoakan kita dan kita tidak tahu kalau dia mendoakan kita, maka doa orang itu pun akan sampai kepada kita. Maka ada kiai ataupun tahapnya wali Allah itu kalau dimintai doa, enggak mau. Ya. Tuan guru doakan saya, udah balik sana. Tapi ketika orang itu balik, dia doa kepada Allah. Sebab dia ingin kalau mendoakan tidak perlu diketahui oleh orang yang didoakan. Ada orang datang minta didoakan, suruh balik. Tapi ketika orang itu balik, kiai itu doakan orang itu. Muslimin dan muslimah, rahimakumullah. Maka dalam hal doa ini kunci utamanya adalah satu, kepada Allah, itu kunci utamanya. Kedua, husnuzon kepada Allahnya dan kepada orangnya. Walaupun yang nampak itu adalah jahatnya, teman-teman, tapi sejahat-jahatnya itu pasti ada baiknya. Begitu juga yang kepada kita sendiri. Dari kita yang nampak baik itu mesti ada tidak baiknya. Nah, yang dipandang itu adalah baiknya, supaya kita menemukan kesamaan Allah Tuhan yang Maha Baik terhadap hamba yang baik. Tapi kalau yang kita pandang tidak baik, betul yang dikatakan oleh Dr. Ait Al-Qarni, bagaimana kejahatan akan bertemu dengan kebaikan. Ya. Sekali lagi, bagaimana kejahatan akan ketemu dengan kebaikan? Tidak akan bertemu. Maka yang dipandang, yang kita pandang adalah kebaikannya, ketemu dengan kebaikan Allah, karena setiap manusia itu sejajarnya ada baiknya. Kecuali satu saja, yang tidak ada toleransi, yang tidak ada tolak ansur, menyekutukan Allah. Ya. Satu saja, menyekutukan Allah. Karena tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi itu yang dikatakan dosa yang paling besar. Pernahkah puan-puan mendengar kisah yang masyhur yang Nabi ceritakan tentang seorang wanita pelacur? Kemudian hanya karena rasa kasih kepada seekor anjing, membuka pintu pengampunan Allah dan rahmat Allah Ta'ala baginya, dia masuk ke dalam surga. Padahal itu yang ditolong adalah hanya seekor anjing. Orang pandang dia jahat. Perbuatan maksiatnya orang pandang dia jahat, tapi dia ada sedikit kebaikan. Yang kebaikan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diketahui oleh orang lain. Selanjutnya, tetapi tidak mengapa kamu berkata kepada seorang laki-laki yang solih, wahai saudaraku, jangan kamu lupakan kami dalam doamu. Dalam kitab Sunan At-Tirmizi dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah, aku ingin pergi umrah. Maka Rasulullah SAW berpesan, la tansana ya akhi min du'aika. Wahai saudaraku, jangan kamu melupakan kami dalam doamu. Muslimin dan muslimah ini merujuk kepada baginda. Sebaik-baiknya baginda orang yang paling baik.
tidak ada yang melebihi kebaikan dari kebaikan baginda. Tidak ada sesolih hamba melebihi solihnya baginda. Tidak ada semulia hamba melebihi kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda berpesan kepada sahabat yang akan pergi umrah, latan sana ya akhi min du'aika. Kalau ikut akal terbalik, bukan baginda minta didoakan, tapi justru orang itu minta doa kepada baginda. Dan itu muslimin muslimah mempraktikkan. Dulu sebelum pergi haji, ziarah ke rumah orang tua, minta didoakan semoga perjalanan hajinya selamat, di sana sehat, dapat melakukan syarat rukun haji dengan baik dan diterima, dapat pulang dengan selamat. Datang ke rumah orang tua, datang ke rumah adik-beradik, minta restu, minta doa. Siapa yang minta didoakan? Orang yang mau pergi haji. Dalam waktu yang sama juga pergi ke rumah tuan guru, minta didoakan. Tuan gurunya pula pesan, jangan lupa doakan saya juga. Berarti antara yang datang dan yang didatangi saling perlu kepada Allah dalam doa mendoakan. Rasulullah SAW dengan sahabatnya, keperluan baginda bukan kepada sahabat, keperluan baginda adalah kepada Allah, juga keperluan sahabat kepada Allah. Dalam bentuk apa? Doa. Maka doa mendoakan disyariatkan dan diajarkan, ya, sampai baginda sendiri pun berpesan kepada sahabat yang hendak pergi haji atau pergi umrah itu, jangan lupa doakan saya. Selanjutnya Ibnu Taimiyah berkata, bagi orang yang meminta doa kepada saudaranya hendaklah dengan bertujuan memberi manfaat bagi orang yang mendoakannya itu. Artinya ketika mengatakan jangan lupa wahai saudaraku untuk mendoakanku, engkau bertujuan memberi manfaat bagi saudaramu juga. Sebab malaikat akan berkata ketika seorang berdoa untukmu dan engkau juga mendapat hal yang sama dari apa yang kau minta. Jadi di sini engkau menginginkan manfaat baginya juga. Ini jika diringkaskan adalah saling mendapat manfaat. Simbiosis mutualisme, manfaat dari orang yang mendoakan dan manfaat kepada orang yang didoakan. Maka muslimin dan muslimah disyariatkan atau diajarkan atau dianjurkan mendoakan dan meminta doa. Dan ini sudah lama sejak saya mengenali muslimin muslimah, begitu juga sebaliknya puan-puan kenal dengan saya, kita biasakan saya mendoakan muslimin muslimah. Dan pagi ini saya katakan, ya, bukan berarti mengungkapkan rasa ujub ataupun bangga, tidak. Karena sedang mengajar, jadi saya ungkapkan, saya doakan muslimin muslimah. Begitu juga nanti sebaliknya. Karena yang manakah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling dan yang lebih ikhlas? Apakah saya ataupun tuan-tuan dan puan-puan? Ya, tidak diketahui tingkatan itu karena urusannya adalah urusan hati. Urusannya adalah urusan kerohanian. Allah Maha Tahu. Saling doa mendoakan berarti merendah diri kepada Allah, tidak merasa lebih baik dengan orang lain karena merasa perlu dengan orang lain. Saya juga seperti itu, muslimin muslimah juga demikian. Untuk pagi ini kita cukupkan di halaman dan muka surat 404. Insya Allah yang akan datang kita akan sambung pada tema yang baru, berlebih-lebihan dalam berdoa. Kita akhiri bersama dengan doa yang tadi, doa majelis bacaan Yasin dan tahlil, dan doa selamat. Ini adalah doa menutup majelis dan pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma hdina binurika ilaika wa aqimna bisidqi ubudiyati baina yadaika
وعلمنا من علمك المحزون وسنا بسر اسمك المسون اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya karim. Awal hingga akhir kurang lebihnya minta maaf dan selalu saling doa mendoakan semoga amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan doa diperkenankan dan selalu mendapat hidayah dan perlindungan di dunia hingga di akhirat nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.